Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada pertemuan kali ini Pak Angga dan kalian akan belajar bersama-sama materi tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Mari kita simak pembelajarannya bersama-sama. Di pembelajaran kedua kali ini, kita akan belajar 3 muatan. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. Yang kedua, muatan IPA tentang menjelaskan arah gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Dan yang ketiga, muatan SBDP tentang memahami gambar cerita. Silahkan disimak pembelajaran kedua. Di situ ada gambar seorang pengrajin gerabah. Pak Angga baca bacaannya. Tangan-tangan dan kaki para perajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ah, ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Kalau adik mau mencobanya, silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata perajin. Terima kasih banyak, Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama, gagal. Lani mencoba lagi. Untuk kali ini, Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun hasilnya belum berhasil, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu, mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya, Lani mengalami kelelahan. Namun, Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Dik Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya, jelas pengrajin. Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya, kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani. Oh, betul sekali, Lani. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah-gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi, jelas ayah Lani. Lani, juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita.
tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Ya, silahkan diperhatikan ya. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali, Lani. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ayah Lani. Dilihat di situ, di sebelah kanan bacaan, ada pengrajin tua memakai tongkat ya, tubuhnya bungkuk. Ayo mengamati. Setelah kamu melihat adanya pengrajin tua yang mengalami kebungkukan di situ, maka kita akan belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama, kelainan pertama adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Ya, fraktura dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fraktura tertutup, ya. Yang kedua adalah fraktura terbuka. Apa sih bedanya? Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua adalah fraktura terbuka, patah tulang yang sampai merobek atau menembus kulit atau otot. Ya, yang di sini contoh, ini fraktura tertutup karena di sini tidak sampai ke bagian permukaan kulitnya di sini ya. Sedangkan yang bagian sini ini adalah fraktura terbuka karena patah tulangnya sampai di sini, berarti dia mengenai kulit. Makanya dia bisa merobek kulit. Maka ini fraktura terbuka. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh yang sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini osteoporosis. Ya, biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang-orang yang sudah mulai lanjut usia, sekitar 50 tahun ke atas. Yang ketiga, fisura. Kalau tadi yang pertama tadi fraktura, yang ini fisura. Fraktura patah tulang, kalau fisura retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ya, kalau fraktura patah tulang, fisura retak tulang. Kemudian yang keempat, lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Lordosis. Diingat-ingat, lordosis. Lord itu kalau bahasa Inggris itu raja. Jadi kalau raja itu selalu tegak, maka lordosis adalah dia menegakkan tubuhnya ke belakang. Kemudian skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping yang menyebabkan tulang belakangnya membentuk huruf S. Ingat, skoliosis awalnya S, maka bentuknya juga S. Yang terakhir, kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ingat ya, tiga itu, lordosis ke belakang, skoliosis membentuk huruf S, kifosis aki-aki berarti membungkuk ke depan. Diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya ayo membaca. Silahkan dibaca, dipahami posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Ya,
silahkan dibaca di situ bacaannya. Ya, silahkan dibaca bacaannya. Ini tentang Pak John yang sering mengeluh karena punggungnya nyeri dan pegal. Ya, ada beberapa paragraf di situ. Seharusnya kalian diminta untuk membuat atau mencari pokok pikiran dari bacaan ini. Tapi untuk kali ini kalian tidak perlu mencari pokok pikirannya. Ya. Kemudian setelah selesai ayah membaca, silahkan dibuka halaman selanjutnya. Di situ ada contoh komik. Kamu sudah membaca bacaan di atas, bukan? Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan di atas bisa dijadikan dalam bentuk komik agar lebih menarik. Ya, perhatikan contoh berikut. Ini, ya, Pak John. Ya, kemudian dia selalu mengeluh punggungnya pegal dan sakit. Ya, nah, terus kenapa sih? Dia dipikir-pikir, oh karena mungkin sikap duduknya yang salah. Ya, ini sebagai tambahan pengetahuan dari kalian. Ya, ini contoh bentuk komiknya kira-kira seperti ini. Ya, siapa yang pinter atau pandai dalam membuat komik, silahkan nanti bisa dijadikan semangat memotivasi kalian dalam membuat komik. Ya. Kemudian, lantas apakah komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang disertai dengan gambar. Ya. Ya. Jadi kalau di teks biasanya ada gelembung-gelembungnya, ada gambarnya. Ya. Itu fungsinya untuk ini. Menjelaskan, melengkapi, memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Terus, tugas buat kalian adalah buatlah ringkasan materi pembelajaran hari ini. Boleh juga disertai gambar atau peta konsep agar ringkasanmu menjadi lebih menarik. Tadi Pak Angga sudah menjelaskan tentang yang pertama ada Lani yang ke pengrajin gerabah. Yang selanjutnya membahas tentang kelainan-kelainan pada tulang. Ya. Kemudian membahas juga tentang Pak John yang sering sakit punggung. Yang terakhir membahas tentang komik. Silahkan kalian berikan ringkasan pada pembelajaran hari ini. Boleh dengan peta konsep, boleh dengan gambar, sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu Guru kalian. Oke, sampai jumpa. Pak Angga rasa cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.